Selamat pagi semuanya, saya Vinal Kurumpabita. Sini saya akan coba jelaskan kalian terkait dengan materi hari ini, yaitu penampang geologi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan mencoba untuk mengingatkan kepada kalian lagi terkait dengan materi dengan 3M. Ya, jadi apa itu 3M? Yang pertama adalah selalu pakai masker ketika berkegiatan di luar, ya kan? Terus yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan yang terakhir adalah menjaga jarak ketika berada di kerumunan atau berada di bertemu dengan banyak orang. Nah, jadi mari kita bantu pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 dengan melakukan 3M. Oke, mungkin itu terkait dengan 3M. Semoga kita bisa mematuhinya dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, kita masuk ke dalam materi. Jadi di sini kita akan membahas tentang penampang geologi, mengenai pengertian dan tujuannya itu apa, terus prinsipnya seperti apa, dan manfaat atau kegunaan dari penampang geologi sendiri ini apa. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Nah, jadi pengertian dari penampang geologi sendiri itu apa? Penampang geologi merupakan gambaran dari suatu sayatan vertikal pada bumi yang berguna untuk menginterpretasikan suatu hubungan keadaan geologi, baik dengan menggunakan peta ataupun tidak. Penampang geologi menggambarkan keadaan geologi dalam bentuk visual. Nah, jadi ketika kita berbicara dengan peta geologi dan penampang geologi, apa yang membedakannya? Nah, peta geologi sendiri itu memberikan gambaran tentang kondisi geologi dari atas permukaan. Sedangkan penampang geologi memberikan gambaran terkait dengan kondisi geologi yang ada di bawah permukaan. Nah, jadi peta geologi ini bersumber dari penampang geologi. Peta geologi diberikan sayatan untuk membuat gambaran dari permukaan bawah buminya. Nah, kondisi geologi yang ada di permukaan itu akan terlihat lebih jelas ketika sudah ada di bawah permukaan. Nah, ini yang menjadi tujuan dari pembuatan penampang geologi. Nah, tujuannya itu ada 5. Di sini saya coba tuliskan. Nah, yang pertama itu adalah mengetahui kondisi bawah permukaan. Nah, jadi kondisi geologi yang ada di atas permukaan tadi bisa kita lihat kenampakannya di bawah permukaan itu seperti apa. Oh, ternyata ada lapisan, ada lipatan, dan lain-lain. Nah, itu kondisinya kita bisa lihat di bawah permukaan. Yang kedua adalah mengetahui urutan stratigrafi dari suatu batuan. Nah, kan prinsip dasar stratigrafi itu juga kalian harus tahu dalam pembuatan penampang ini, sehingga nantinya kalian bisa membuat penampang geologi dan menceritakan tentang sejarah geologi yang ada dari daerah yang kalian buat penampang geologinya. Terus yang ketiga itu adalah mengetahui hubungan antar batuan, apakah dia selaras, tidak selaras, atau menjadi. Jadi hubungan antar batuan itu bisa terlihat jelas ketika kalian membuat atau menggambarkan penampang geologi. Nah, yang keempat adalah mengetahui kondisi struktur geologi di bawah permukaan. Apakah di bawah permukaan itu terdapat perlapisan miring, terdapat lipatan, atau bahkan terdapat sesar. Gambarannya akan terlihat ketika kalian membuat penampang geologi dari peta geologi. Nah, terus mengetahui tebal lapisan suatu batuan. Nah, jadi ketebalan dari suatu batuan yang bisa kita tahu itu di bawah permukaan itu bisa yang terukur ataupun yang tidak terukur, ya kan? Nah, penampang geologi ini banyak digunakan atau banyak bermanfaat kepada penelitian-penelitian geologi bawah permukaan. Nah, salah satu contohnya atau manfaatnya adalah di bidang perminyakan atau hidrokarbon, ya kan? Ketika kita mencari hidrokarbon di bawah permukaan bumi, itu ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa mencirikan atau keberadaan dari hidrokarbon di dalam sebuah reservoir yang memungkinkan dia untuk bisa ada di permukaan
bumi nantinya. Nah itu, jadi penampang geologi ini bisa membantu di bidang itu. Itu salah satu contohnya saja ya. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dari penampang geologi itu sendiri seperti apa. Next. Nah jadi prinsip pembuatan penampang geologi itu ada 3. Yang pertama adalah pembuatan didasarkan pada hukum stratigrafi. Jadi saya sudah pernah menjelaskan kepada kalian tentang hukum stratigrafi. Itu harus kalian ingat baik-baik. Yang umum digunakan itu seperti kalian memahami konsep dasarnya. Konsep dasar itu seperti original discontinuity, original continuity ya. Nah, original continuity itu kan menjelaskan tentang batuan sedimen melampar luas di permukaan bumi. Nah, itu yang kalian harus tahu bahwa dia itu tidak cuma semeter 2 meter tapi melampar luas di permukaan bumi. Nah, terus selanjutnya adalah hukum horizontalitas, di mana batuan sedimen itu terendapkan secara horizontal. Nah, ini kalian harus pahami dalam pembuatan penampang geologi harus sesuai dengan hukum-hukum stratigrafi. Itu yang paling umum ya, tadi yang 2 saya sebutkan. Nah, ketika kita sudah membuat kita tahu konsepnya itu, kita juga harus menyesuaikan proses tektonik dan strike dan dip. Nah, jadi proses tektonik ini kan mempengaruhi bentukan dari lapisan sendiri. Nah, contohnya tadi kan pada hukum stratigrafi itu kan batuan terendapkan secara horizontal. Nah, ketika dia sudah terkena proses tektonik, otomatis dia akan mengalami perubahan bentuk, baik itu dia jadi miring, terlipatkan, atau terpotong atau sesar, ya kan, mengalami sesar pergerakan. Nah, itu kita harus paham sehingga nanti pada saat penggambarannya kita tahu seperti apa tergambarkannya. Nah, ini profil penampang geologi yang terkena proses geologi teknik. Ini contohnya seperti geologi tektonik. Nah, contohnya seperti yang digambar ini yang paling atas. Ada perlapisan miring, ya kan, berlawanan arah. Nah, itu harus kalian pahami konsepnya seperti itu. Ketika dalam penggambaran sudah terpengaruh tektonik itu seperti apa. Nah, yang terakhir adalah menyesuaikan proses vulkanisme, ya, seperti intrusi. Nah, intrusi itu ada dike dan seal. Ya, jadi kalau intrusi itu kan magma yang menerobos keluar ke permukaan bumi melalui celah-celah. Celah-celah yang dia lewati itu bisa yang vertikal atau yang horizontal. Ya kan? Kalau vertikal itu namanya dike, dia menerobos ke atas permukaan. Ya kan? Nah, terus kalau yang seal itu dia menerobos ke arah samping. Nah, ini dia menerobos ke arah samping. Nah, proses vulkanisme ini ketika digambarkan dalam penampang geologi itu juga ada kaidahnya. Contohnya seperti dike ini. Ya, dike itu dari bawah permukaan bumi sampai keluar permukaan bumi ketika digambarkan dia itu tidak cuma lurus-lurus aja, tapi dia semakin dia menuju ke permukaan itu dia akan semakin mengecil. Nah, ini kaidah penggambarannya itu harus tahu kalian. Ya, jadi dia semakin mengecil. Oke. Terus kalau seal dia semakin jauh dari sumbernya, misalnya sampai semakin ke kiri atau semakin ke kanan dari sumbernya, dia akan juga semakin mengecil. Jadi dia semakin jauh itu akan menipis, semakin ke samping dia akan semakin menipis. Nah, proses penggambaran itu juga harus kalian pahami, sama dengan penggambaran perlapisan batuan. Perlapisan batuan ini dia menggambarnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemiringan atau dip dari lapisan batuan. Jadi tidak sembarang menggambar, oh dia miring, miringnya ke arah mana, berapa besarnya, itu juga harus ada aturannya. Nah, itu yang harus kalian pahami. Kalau ketika dia memiliki strike dip, otomatis dia miring. Nah, sama dengan halnya penggambaran litologi berupa breksi, ya, apalagi breksi vulkanik. Itu kan dia ada di atas permukaan, dia mengalir. Otomatis semakin jauh dari sumbernya dia pun akan mengecil, ya kan, menipis. Nah, ketika digambarkan di permukaan dia hanya akan ada di permukaan saja. Dia tidak sampai masuk ke dalam jauh ke dalam permukaan seperti ini. Ya, seperti intrusi dan lapisan. Dia tidak akan masuk jauh ke dalam permukaan. Dia hanya akan melampar di atas permukaan. Itu adalah
erupsi vulkanik. Karena kita tahu proses pembentukannya, dia keluar dari gunung api, ya kan, material gunung api terbawa dan mengalir di atas permukaan. Jadi dia tidak mungkin masuk sampai jauh ke dalam. Sama halnya dengan aluvial. Nih contohnya aluvial ini. Dia tidak mungkin masuk memiliki kemiringan seperti lapisan batuan, tapi dia hanya akan ada di atas permukaan. Jadi ketika kita membuat penampang geologi, kita harus tahu prinsip dari hukum stratigrafi, proses pembentukan batuan seperti apa, proses tektoniknya itu seperti apa, sehingga penggambaran dari penampang geologi sendiri itu bisa sesuai dengan yang ada, ya. Jadi sesuai dengan konsep geologi yang ada. Jadi kita nggak sembarangan membuat, oh penampang geologinya seperti ini, oh ini batuannya nanti miringnya ke arah selatan, miringnya ke arah utara. Tidak, tapi kita mengikuti kondisi geologi yang sesuai atau prinsip geologi yang sesuai. Jadi 3 prinsip pembuatan penampang geologi harus kita pahami. Ya, tadi harus sesuai dengan hukum stratigrafi, terus yang kedua menyesuaikan proses tektonik dan strike dan dip, terus yang terakhir adalah menyesuaikan proses vulkanisme. Ya, itu harus kita pahami baik-baik. Oke, yang selanjutnya, nah ini adalah contoh dari pembuatan penampang geologi. Ya, ini saya ambil dari internet, dari Google. Ini punya Laboratorium Hidrogeologi, Teknik Geologi UPN Yogyakarta. Ambil untuk proses pembacaan kita. Jadi di sini digambarkan bahwa ini ada peta geologi, ya, ada peta geologi dan ada sayatan geologi. Ini A dan A, A aksen dan A. Ini menyayat geologi dan membuat penampang geologi. Nah, sehingga di sini, ya, kita bisa melihat bahwa dia melewati intrusi, terus ada konglomerat yang warna oranye ini, terus melewati batu gamping, tuf, dan batu pasir. Ada di keterangannya semua. Nah, kenampakan di permukaannya seperti ini. Nah, ternyata ketika setelah disayat, jadi penampang geologinya seperti ini. Nah, seperti yang tadi, penggambarannya menggunakan prinsip pembuatan penampang geologi. Di mana intrusi ini, ya, digambarkan yang ada di tubuh batuan konglomerat itu menerobos ke atas, dia semakin mengecil, ya kan. Nah, terus penggambaran ini menggunakan konsep stratigrafi sendiri. Dia menyesuaikan dengan proses tektonik, di mana ada strike dan dip-nya di sini, ya kan, kemiringannya, terus tuff yang melampar di atas permukaan. Itu semuanya berdasarkan dari prinsip pembuatan penampang geologi yang tadinya ini dari peta geologi sehingga disayat menjadi penampang geologi, sehingga bisa memberikan kepada kita gambaran dari bawah permukaan dari peta ini. Oke, itu contoh pembuatan dari penampang itu sendiri. Nah, dalam pembuatan penampang, ya kan, kalau kalian perhatikan tadi itu penampang itu memiliki warna. Nah, makna dari warna-warna itu tentu saja adalah menggambarkan atau memberitahu jenis litologi dari batuan yang ada di penampang. Nah, aturan warna itu ada seperti yang tertulis di slide ini, ya. Oke, yang pertama itu ada kuning dan gradasinya, ya kan. Itu digunakan untuk batu pasir dan sejenisnya. Jadi kalau kita berbicara dengan gradasi itu berarti mulai dari perubahan warna dari kuning tua, kuning muda, terus kuning yang paling muda lagi. Nah, itu gradasi ya. Jadi perubahan warna yang sama, kuning, tapi dia berbeda dari tua sampai muda aja. Nah, itu jadi kuning dan gradasinya itu digunakan untuk batu pasir dan sejenisnya. Warna biru dan gradasinya itu untuk satuan batu gamping, ya, batu gamping dan batuan karbonatan atau batuan yang mengandung fosil. Misalnya batu gamping itu warnanya biru tua, ya kan. Terus dolomit itu menggunakan biru muda. Nah, itu salah satu contohnya. Terus warna merah dan gradasinya itu digunakan untuk batuan vulkanik atau batuan beku, ya. Contohnya tadi intrusi dan
seal, intrusi, seal, dan die maksudnya. Terus warna ungu dan gradasinya untuk satuan batuan metamorf ya, atau batuan malihan ya. Itu untuk batuan metamorf menggunakan warna ungu. Warna abu-abu untuk soil atau alluvium. Terus warna orange untuk batu breksi. Terus ada warna hijau muda untuk batu lanau dan warna hijau tua untuk satuan batu lempung. Terus ada warna coklat juga, sebenarnya itu digunakan untuk konglomerat. Nah itu jadi pemberian warna di penampang geologi itu bukan menentukan tapi menggambarkan terkait dengan litologi yang digambarkan di penampang geologi itu sendiri, sama dengan yang ada di peta geologi. Nah terus penggunaan warna itu bisa dipadukan dengan penggunaan simbol litologi, ataupun dalam pembuatan penampang kita juga bisa tidak menggunakan warna tapi kita menggunakan simbol litologi dari batuan. Nah, itu simbol litologi batuan itu gambarnya ada di sini. Jadi kalau kita tidak menggunakan simbol warna, kita menggunakan simbol litologi dari batuan, ya kan? Nah, sini ada simbol litologi banyak, ada contohnya batu lempung seperti ini simbolnya, batu lanau, terus batu pasir, batu gamping, batu breksi, batu beku itu seperti apa, terus batu malihan atau batu metamorf itu seperti apa. Ada contoh simbolnya di sini. Nah, jadi bisa juga kita memadukan, sudah kita menggunakan simbol, kita berikan warna lagi, itu malah lebih bagus mungkin ya. Jadi lebih kelihatan berwarna dan bergambar lah penampang geologi yang kalian buat kalau kalian memadukan antara dua-duanya, antara warna dan litologi. Nah, jadi ini aturan dari penggunaan atau penggambaran dari penampang geologi maupun pembuatan dari peta geologi. Itu kurang lebih sama. Kita menggunakan aturan ini. Oke, jadi diingat baik-baik gambarnya, seperti simbolnya seperti apa, warnanya seperti apa, itu wajib kalian untuk ingat. Oke, next. Nah, yang terakhir adalah metode penggambaran dari penampang geologi. Nah, ketika kita mau membuat penampang geologi, apa sih yang harus diperhatikan? Harus ada apa? Nah, ini adalah metode dari penggambaran penampang geologi sendiri. Yang pertama adalah kita membuat sayatan. Ini paling pertama sebenarnya. Kita harus menentukan yang mana yang akan kita buat atau penampangnya. Itu dibuat dengan membuat sayatan. Ini maksud sayatan itu adalah garis ini. Nah, garis sayatan ini diberi nama sayatan A dan sayatan AB ya. Jadi A, ini B, ini sayatannya. Nah, pembuatan sayatan ini sendiri sebelum kita jadikan penampang itu harus memperhatikan 3 hal penting ya. Pembuatan sayatan itu harus memperhatikan 3 hal penting. Yang pertama adalah melewati semua jenis litologi yang ada di peta. Itu wajib. Jadi ketika kalian melihat peta, ini peta geologi ya, ini peta geologi, ada sayatannya sudah ada. Nah, terus litologi yang ada di peta itu kita bisa lihat berdasarkan apa? Berdasarkan warna. Ini yang tertera kan warna. Nah, ini warna kuning tadi apa? Kuning adalah batu pasir dan atau sejenisnya. Terus ada hijau antara batu lanau atau batu lempung. Terus ini warna biru ataupun lainnya itu bisa jadi batu gamping. Ya, anggapannya seperti itu saja. Nah, ketika ini sudah diketahui bahwa ada 3 litologi, otomatis kita harus membuatnya melewati semua litologi yang ada. Jadi sayatan itu melewati semua litologi yang ada. Ini maksudnya. Jadi ini ada batu gamping, ada batu lempung, ada batu pasir, dilewati semua. Disayat. Nah, itu yang pertama. Jadi dia harus melewati semua litologi yang ada. Pak, kalau di sini masih contohnya ya, misalnya di sini masih ada konglomerat. Apakah kita juga kita tidak bisa melewatkan sayatan tersebut di situ, Pak, di sini. Tapi ini sudah mengenai 3. Oh, tidak masalah sebenarnya. Kan idealnya adalah kita melewati semua litologi, tapi kalau tidak bisa diwakili karena di sini masih ada konglomerat, nanti bisa dibuat sayatan lainnya. Jadi di penampang itu bisa lebih dari 1 sayatan. Oke. Nah, terus yang kedua adalah memperhatikan kontur pada peta.
pembuatan sayatan usahakan tidak sejajar kontur, tetapi memotong kontur. Ya, jadi kontur ini kontur. Kalau bisa itu kita buatnya dia memotong kontur. Jangan sejajar dengan kontur. Kenapa? Kalau kita sejajar dengan kontur, itu dia pembuatan dari relief muka buminya nanti dia akan datar-datar saja. Kalau dia datar ya tidak masalah sebenarnya, tapi lebih baik kalau dia terlihat relief dari permukaan buminya sehingga jelas ada perubahan relief itu jelas. Nah, itu akan membantu juga diinterpretasi nantinya. Ya, ketika relief dari permukaan bumi itu terlihat jelas. Oke, itu yang kedua. Terus yang terakhir itu adalah cermati strike dip di peta. Ya. Jadi pembuatan sayatan usahakan tidak sejajar dengan strike, tetapi memotong. Ya. Jadi pembuatan strike itu pembuatan sayatan itu dia memotong strike. Ini adalah simbol dari strike dip ya kan. Yang panjang ini strike, yang kecil ini dip ya. Jadi kalau kita membuatnya memotong strike ya, nanti kita bisa mendapatkan gambaran dari kemiringan di bawah permukaan. Tetapi kalau kita sejajar dengan strike, kita tidak bisa menggambarkan kemiringan dari suatu lapisan yang ada di bawah permukaan. Kalau kita sejajar dengan strike, otomatis kita hanya melewati satu lapisan saja. Ya, satu tubuh batuannya itu saja. Tidak ada kemiringannya karena susah untuk dilihat. Lebih baik kalau kita membuatnya memotong dari strike sendiri sehingga ketika nanti penggambaran penampang, kemiringan dari batuan itu akan terlihat jelas. Oke, jadi 3 hal dalam penggambaran penampang geologi ini itu harus kalian perhatikan baik-baik ya. Jadi ingat ketika kalian akan membuat sayatan geologi di peta geologi, perhatikan 3 hal tadi, yaitu kontur, ya kan? Terus litologi dilewati semua. Terus strike dip. Jadi kita usahakan memotong strike, bukan sejajar dengan strike. Nah, mungkin itu terkait dengan penampang geologi yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Nanti akan ada video selanjutnya terkait dengan pembuatan penampang geologi. Jadi kita akan belajar membuat dari penampang geologi di peta geologi dengan mempertimbangkan konsep-konsep dari penampang geologi itu sendiri. Oke. Ya, mungkin itu dari saya terkait dengan penampang geologi. Silakan kalian catat di buku catatan kalian. Jika memungkinkan untuk digambar, silakan digambar untuk membantu kalian dalam mengerti dan memahami tentang penampang geologi. Akhir kata, saya ucapkan selamat pagi. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, ya, dimanapun kita berada. Terima kasih.